pada malam ini saya akan menjelaskan secara bertahap berkaitan dengan materi ajar tentang eskatologi, ya, materi ajar tentang eskatologi. Ya, jadi kalau kita mencoba mendudukan materi ajar ini materi ajar di dalam konstruksi teologis adalah materi ajar sistematika teologi yang terakhir, tetapi bukan dogmatika Kristen yang terakhir. Kalau kita mau mendudukan tentang eskatologi, maka ada banyak teolog memberikan pemberian pengertian apa itu eskatologi. Baik itu bicara pengharapan dan juga apa yang akan terjadi di zaman akhir dan di akhir zaman. Nah, sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus, kami mau belajar bersama tentang satu pengajaran penting mengenai eskatologi secara sistematis dan juga secara singkat agar kami bisa memahami apa yang perlu kami ketahui, kami dalami, dan kami yakini dengan pengertian yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti, menolong kami untuk membuka pikiran dan hati, dan Roh Kudus memberi pencerahan agar semua proses pembelajaran dapat bermanfaat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Nah, di dalam materi ajar yang kita bersama-sama akan upayakan untuk kita mengerti, secara singkat saya akan merujuk dari pengertian mengenai konsep dari eskatologi, di mana setiap kita orang percaya memiliki keyakinan bahwa hidup ini tidak hanya berhenti di sini. Hidup ini akan berkelanjutan di sini dan nanti. Ada harapan bahwa hidup yang akan datang itu sempurna dan tidak lagi ada suatu kondisi, situasi, keadaan yang rusak dan tercemar. Konsep tentang eskatologi ini sudah ada dalam Perjanjian Lama. Bahkan sudah menjadi harapan bagi setiap orang-orang Perjanjian Lama dan juga khususnya orang-orang di dalam kerajaan Israel. Terlebih lagi orang-orang yang pernah mengalami pembuangan di Babel dan kembali ke Yerusalem. Hal ini berkaitan dengan satu kondisi dan fakta bahwa memang manusia sudah berdosa, kejahatan, kerusakan, kekacauan akibat manusia berdosa berdampak pada kehidupan sehari-hari manusia. Mulai dari keberadaan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya mengalami kerusakan, kekacauan, dan ketidakbenaran. Itu dapat terlihat mulai dari Kain dan Habel dalam keluarga kecil, di mana saling melakukan tindakan yang tidak benar, terutama Kain membunuh Habel, dalam zaman Nuh, di mana banyak orang berbuat jahat, dalam zaman Abraham, di mana banyak orang menyembah berhala, demikian juga di zaman Ishak, Yakub, Yusuf, bahkan orang-orang Israel ketika berada di tanah Mesir, mereka menyaksikan sendiri tindakan dan perbuatan manusia yang menyembah matahari, sungai, daratan, bahkan menyembah manusia sebagai dewa, sebagai Tuhan. Dalam perjalanan manusia, ada satu umat yang ditetapkan Tuhan menjadi umatnya, yaitu keturunan Israel. Dan mereka ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Dibentuk kerajaan Israel dan tertata sistem pemerintahan yang bersifat teokrasi. Tetapi kenyataannya baik bangsa Israel dengan hukum Taurat yang dikaruniakan Tuhan Allah melalui Musa maupun janji Tuhan kepada Daud dan keturunannya, bahkan perlindungan dari Tuhan terhadap orang-orang Israel tidak meniadakan keberadaan manusia yang sudah berdosa. Raja-raja menyembah Tuhan dan saat yang sama menyembah Baal, dewa-dewa yang lain, ada sinkritisme. Begitu juga orang-orang Israel ikut apa yang dilihat dari para pemimpinnya. Para imam pun demikian, bahkan banyak nabi-nabi palsu di sana. Tuhan mengutus kerajaan Asyur, menghancurkan Israel bagian utara. Tuhan mengutus kerajaan Babel, menghukum Israel selatan, sampai dibuang ke Babel. Di tengah situasi dan kondisi itu, Tuhan menyatakan janji bahwa akan ada pemulihan, ada pengharapan. Nabi-nabi diutus
untuk membawa kembali orang Israel kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Seperti yang Tuhan telah janjikan kepada Nuh, seperti Tuhan telah janjikan kepada Abraham, seperti Tuhan janjikan kepada Musa dan kepada Daud. Tetapi lagi-lagi, umat Tuhan ini melakukan pemberontakan. Sekalipun demikian, Tuhan tetap menyatakan pengharapannya kepada Israel, kepada umat manusia, bahwa ada hal yang dinyatakan Tuhan, anaknya yang tunggal, inkarnasi, menebus umatnya, dan menyatakan kemenangan atas dosa, maut, dan iblis. 400 tahun Tuhan berhenti berbicara melalui nabi-nabinya. Dan setelah itu Tuhan mengutus anaknya, dan Yesus Kristus Tuhan kita menyatakan tentang kerajaan Allah. Menjalankan semua kehendak Allah. Dari perjanjian lama, hukum Taurat, hukum kasih, kehendak mengenai penebusan, pemulihan, keselamatan, diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam setiap pengajarannya melalui berbagai perumpamaan, ilustrasi, tanya jawab, khotbah-khotbah, kepada murid, kepada banyak orang, semua dijelaskan. Termasuk berbicara tentang penebusan yang dia kerjakan dan harapan yang final di akhir zaman. Yesus selama 3,5 tahun mengajarkan dengan sempurna semua yang diajarkan dalam perjanjian lama dan menggenapkan semua apa yang diajarkan para nabi dan menegaskan bahwa kelak pada waktu kedatangannya kembali semua akan dipulihkan sempurna. Jadi konsep eskatologis sudah ada sejak perjanjian lama, dilanjutkan dalam perjanjian baru, dan kita menanti kedatangan Tuhan kembali. Prinsip dasarnya adalah Tuhan menaruh pengharapan kepada manusia dengan janji-janjinya. Janjinya kepada Adam, janjinya kepada Nuh, janjinya kepada Abraham, janjinya kepada Musa, janjinya kepada Daud, dan terutama finalnya janji di dalam dan melalui Kristus. Pengharapan inilah yang menjadi kekuatan dari gereja menjalani kehidupan sampai saat ini, sampai akhir zaman. Kekuatan apa yang membuat gereja itu bisa bertahan? Yaitu Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, hari kepercayaan Yahudi, momen itu justru menjadi momen Roh Kudus dicurahkan, berdirinya gereja. Dan ketika gereja hadir sebagai sebuah institusi yang meneruskan pekerjaan Tuhan dari perjanjian lama dan diteruskan sampai nanti akhir zaman, gereja menjalankan misi Allah di bumi. Meneruskan apa yang dikerjakan oleh para nabi perjanjian lama, para rasul di perjanjian baru, dan menegakkan kerajaan Allah di dalam Kristus. Gereja berpengharapan Kristus datang kembali. Sejak gereja hadir sampai akhir zaman, inilah yang disebut dengan istilah kerajaan 1000 tahun. Yang dalam pemikiran teologi itu yang disebut pendekatan amilenium. Kerajaan 1000 tahun bukan secara literal, urufiah 1000, tapi kegenapan zaman akhir. Jadi ketika nanti Yesus Kristus Tuhan kita datang kembali, setelah ia pernah datang dalam inkarnasinya, dan hidup selama 33,5 tahun di bumi sebagai manusia, sebagaimana adanya dalam sejarah, dia akan datang kembali. Dan pada momen itu disebut akhir zaman. Jadi antara kedatangan pertama dan penggenapan semuanya, dan zaman berakhir kedatangan kembali, itulah yang disebut zaman akhir. Dan interval antara kedatangan, waktu, inkarnasi, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan Roh Kudus dicurahkan sampai zaman di mana disebut akhir zaman, ini yang disebut amilenium. Tetapi pendekatan lain berkata berbeda, bahwa 1000 tahun itu setelah kedatangan Kristus. Nah, ini pendekatan yang disebut post millennium. Jadi setelah kedatangan Kristus kembali, maka masa 1000 tahun kembali. Berada di dalam masa kemenangan demi kemenangan. Namun ada lagi yang berpendapat bahwa sebelum kedatangan Kristus kembali, maka ada masa di mana ada perang Armageddon selama 1000 tahun, ada masa pengangkatan, dan ada masa penganiayaan dan pertumbuhan gereja. Ini yang disebut pre-millennium. Jadi ada 3 pendekatan. Bagaimana pendapat saya? Yang mana yang biblical menurut perspektif pemikiran reform? Realis millennium atau sering dikenal dengan istilah amillennium. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa amillennium 1000 tahun bukan bicara literal 1000 dan juga bukan berbicara tentang kondisi yang angkanya 1000. Tapi 1000 itu bicara kegenapan zaman akhir sampai akhir zaman.
Nah, ini menjadi hal yang perlu kita renungkan. Persoalannya adalah di dalam interval sejarah awal dan akhir, entah di dalam perjanjian lama, mulai dari Adam sampai dalam zaman di mana berakhir, yang disebut akhir zaman, pada masa interval waktu sejarah ini, ada orang-orang yang meninggal. Dari Adam sampai akhir zaman, ada orang-orang yang meninggal. Nah, orang-orang yang meninggal itu, tubuhnya kembali ke berdebu tanah. Rohnya kembali kepada Tuhan. Karena kita tahu upah dosa adalah maut. Kematian berarti terpisahnya tubuh dari roh. Atau juga terpisahnya hubungan kita dengan Tuhan. Itu akibat dosa. Sehingga kita mengalami kerusakan arah dan struktur. Setelah manusia mengalami kematian, meninggal dunia, tubuh kita yang kita kenakan sekarang ini kembali ke debu tanah. Roh kita, karena kita diberikan sifat roh yang kekal, yang berbeda dengan tumbuhan, berbeda dengan hewan atau binatang, roh kita kemana? Maka ada beberapa pendapat yang mengatakan roh kita berada di dalam posisi tidur tidak sadar. Atau ada yang berkata langsung ke dalam surga. Atau ada yang berkata lenyap habis. Alkitab memberikan kepada kita pengajaran di dalam interval waktu awal Adam dan akhir zaman, maka roh kita ada di dunia yang disebut intermediate state atau masa antara, tempat yang disebut dengan masa antara. Kenapa dibilang masa? Karena memang pada waktu, tetapi juga saat yang sama itu bisa juga disebut tempat yang sementara. Ada yang mengatakan itu disebut suatu kondisi atau keadaan atau situasi yang disebut intermediate. Nah, maksudnya bagaimana? Di sana ternyata ada dua tempat. Roh kita ditempatkan, manusia ditempatkan kepada dua tempat. Tempat pertama disebut dengan Hades, dunia orang mati, dunia di mana ada kekelaman, orang-orang jahat, orang-orang tidak terpilih, orang-orang yang akan binasa. Yang kedua adalah Firdaus, orang-orang hidup, dunia orang hidup. Kalau dalam perjanjian baru disebut Firdaus. Kalau dalam perjanjian lama disebut orang-orang hidup, dunia orang-orang hidup. Kalau dalam perjanjian lama itu Hades, dalam perjanjian baru disebut suatu tempat yang mengerikan. Tapi hidup, tanpa tubuh, jasmani. Nah, ini namanya intermediate state. Sambil menantikan pada posisinya yang sadar. Ada yang mengatakan pada masa intermediate state ini, ada yang berpendapat bahwa orang-orang di dunia yang saat ini masih hidup bisa mendoakan, bisa menambahkan amalnya, bisa meminta amalnya, sehingga tidak berada pada posisi yang mengerikan dan menakutkan. Padahal kita mengatakan tidak lagi ada hubungan antara yang hidup kita sekarang dengan orang yang sudah meninggal. Maka orang-orang itu sebenarnya menanti keputusan final, walaupun sudah ada keputusan sementara. Mengapa saya katakan keputusan sementara? Karena berkaitan dengan waktu. Maksudnya bahwa kita hanya tahu nantinya keputusan finalnya dengan iman. Kalau kita meyakini bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka keputusan finalnya kita berada di dalam hidup kekal di langit bumi yang baru. Realitasnya bahwa orang yang sudah meninggal berada di dalam dua dunia. Dunia di Firdaus atau di Hades, dunia yang mana akan mendapatkan penghukuman yang kekal. Pada masa itu, yang disebut intermediate state, maka menanti. Ada yang berpendapat di sana tidak sadar, di sana hanya tidak mengerti apa-apa. Jawaban Alkitab ada dua. Di sana sadar, seperti orang kaya yang menyadari kondisinya di neraka, seperti Abraham yang berbicara dalam kondisi di Firdaus bersama dengan Lazarus yang ada di pangkuannya. Jadi sadar dan tahu kondisinya masing-masing. Hanya tidak bisa ada hubungan lagi dengan orang yang hidup yang seperti kita sekarang, yang masih hidup di bumi ini. Pada waktu kedatangan Kristus kembali, dengan diawali dengan tanda-tanda yang akan kita jalani. Pada waktu nanti kedatangan Kristus, maka orang-orang yang sudah berada di dalam dua posisi itu akan dibangkitkan, mengenakan tubuh yang mulia. Dan pada momen Kristus datang kembali, ada orang yang masih hidup pada zaman itu, pada saat itu. Maka orang itu sesaat diubah, menerima tubuh mulia. Jadi ada yang langsung menerima tubuh pada waktu kebangkitan, dan ada yang diubah sesaat menerima tubuh mulia pada waktu kedatangan Kristus kembali. Menjadi pertanyaannya adalah, karena Alkitab, khususnya dalam Injil Matius, pasal 24, 25, di dalam surat 2 Petrus 3, di dalam surat kepada jemaat di Tesalonika, dan di dalam kitab Wahyu, bahwa sebelum kedatangan Kristus, ada tanda-tanda akhir zaman.
Tandanya dibagi atas 3 kelompok besar kategori. Kelompok pertama adalah alam, gempa bumi, kemelaratan, kesusahan, kekacauan, benda-benda langit jatuh ke bumi, dan sebagainya. Tanda-tanda bumi alam. Yang kedua, dari orang jahat, munculnya nabi palsu, penyesat, orang yang jahat makin jahat, orang yang mencintai uang makin mencintai uang, dan sebagainya. Lalu tanda yang dari orang percaya, bahwa orang percaya makin cinta Tuhan dan berita Injil menyeluruh diketahui oleh banyak orang. Semua orang akan mendengar berita Injil. Jadi ada 3 kategori tanda kehadiran Kristus kembali, kedatangan Kristus kembali, yaitu sebelum akhir zaman. Gempa bumi, kemiskinan, kemelaratan, kesusahan, benda-benda langit, meteor kah, atau bintang kah, atau apapun akan bisa jatuh ke bumi dan terbakar semuanya. Lalu orang-orang jahat akan bangkit, bertambah banyak, bertambah jahat, dan penyesat, nabi palsu, mengaku Mesias, muncul agama-agama palsu, kepercayaan-kepercayaan palsu, terus berkembang. Sampai sekarang aja lebih dari 4.000 kepercayaan palsu di dunia. Lalu kita orang percaya makin bertambah juga orang percaya. Karena bertambah jumlah penduduk, orang percaya yang ditetapkan Tuhan juga bertambah banyak, dan bertambah banyak karena memang sudah lahir sesuai dengan ketentuan Tuhan, maka nantinya akan penuhlah orang-orang pilihan itu melalui pemberitaan Injil. Nah, di akhir zaman, ketika Kristus datang, maka akan ada 3 peristiwa penting. Kristus datang dalam kemuliaannya, dan disaksikan oleh banyak orang, para malaikat bersama-sama menyatakan kemuliaan Kristus. Apa peristiwa yang penting pada waktu itu? Pertama, kebangkitan. Semua orang dibangkitkan atau diubah sesaat dengan mentransformasi tubuh yang lama menjadi tubuh yang baru. Apakah binasa? Apakah mulia? Itu yang pertama, kebangkitan. Yang kedua adalah penghakiman terakhir yang disebut di takhta pengadilan terakhir, Bema. Siapa hakimnya? Kristus. Siapa yang dihakimi? Semua orang, termasuk orang percaya. Kalau orang percaya dihakimi untuk menyatakan kemenangan yang sempurna, pembebasan yang sempurna, penebusan yang sempurna, maka diputuskan orang percaya beroleh keselamatan. Bagi orang yang tidak percaya, dinyatakan secara khusus penghukuman yang kekal dan selama-lamanya di api neraka. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah diubah. Bukan hanya tubuh kita yang percaya, bukan hanya kita mendapatkan tubuh mulia bagi orang percaya, tapi bumi ini, langit ini diubah dalam sekejap menjadi langit dan bumi yang baru. Turunlah dari surga kota Yerusalem, seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 21, dan kita akan hidup selamanya di langit dan bumi yang baru. Di mana kita melanjutkan semua kreativitas kita sebagai manusia, karena manusia memiliki tubuh, memiliki roh dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di langit dan bumi yang baru, apa yang kita kerjakan? Bukan hanya memuji, memuliakan Tuhan saja, seperti layaknya para malaikat, tetapi kita menikmati hidup lebih mulia dari hidup waktu Adam pertama kali ada di Taman Eden. Lebih mulia dari apa yang pernah manusia lihat, manusia rasa, manusia alami di bumi yang penuh dengan kegemerlapan apapun. Jadi di langit dan bumi yang baru, inilah yang Tuhan janjikan dan yang Tuhan tanamkan pengharapan kepada orang-orang dalam perjanjian lama, sejak Adam, sampai orang-orang dalam perjanjian baru, dan sampai dengan akhir zaman. Dengan demikian, pengharapan kita bukan pengharapan yang kosong. Kita mendapatkan kekuatan menjalani sisa hidup sementara ini dengan mata tertuju kepada Tuhan yang datang kembali dalam segala kemuliaannya, dan kita menikmati hidup. Lalu apa tugas tanggung jawab kita selama kita menantikan itu? Tugas tanggung jawab kita selama menantikan itu ialah hidup kudus, bekerja keras, kreatif, mengerjakan yang terbaik, dan menjadi saksi Kristus. Dengan 5 hal ini, kita tetap melakukannya walaupun mungkin ada jatuh bangun, ada keterbatasan, sampai akhir hidup kita meninggalkan kemah tubuh ini. Kalau menurut Petrus, tubuh ini akan ditinggalkan kemah ini, dan kita kembali kepada Allah di Firdaus sambil menanti kedatangan Kristus kembali. Berapa lama periodenya? Tentu kalau di dalam kekekalan tidak ada jeda waktu yang sangat kita bisa hitung seperti sekarang. Di dalam kekekalan itu seperti kita baru saja selesai mengerjakannya. Itu sebabnya dalam pelayanan dan pengajaran Tuhan Yesus ketika ia membangkitkan orang mati, Lazarus kah, anak muda dari kota Nain kah, anak seorang perwira bernama Yairus kah, Yesus berkata, orang yang meninggal itu sedang tidur. Jadi ibaratnya tidur, sekejap dia bangkit, dia sadar. Dan dalam tidur pun kita dalam kesadaran.
Nah, ini menjadi dasar prinsipnya. Lalu bagaimana dengan Henok yang diangkat? Bagaimana dengan Elia yang dijemput oleh kereta berapi dari Allah? Tentunya dalam sekejap mereka tubuhnya nantinya diubah mendapatkan tubuh mulia. Bagaimana dengan Musa yang tidak diketahui mayatnya? Tetap tubuh kemuliaan akan diberikan, bukan tubuh yang binasa ini. Bagaimana bentuk tubuh yang mulia? Yang pasti tidak lagi berasal dari debu tanah. Fisik, kasat mata, dan tentunya fungsi indrawi sempurna, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Itulah hidup di dalam langit dan bumi yang baru. Kita melanjutkan hidup di sana selama-lamanya, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Namun ada orang yang bertanya, apakah dengan demikian kita hanya berorientasi ke hidup yang kekal, lalu kita tidak kreatif di dunia ini? Toh kita nanti di sana? Jawabannya tidak. Setiap orang di akhir zaman, ketika diadili Tuhan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kalau kedapatan semua perbuatannya seperti rumput kering, atau seperti kayu bakar, atau seperti berlian, atau seperti perak, atau seperti emas akan diuji. Dan masing-masing orang akan mendapatkan upahnya. Apa upahnya kita di langit dan bumi yang baru? Kita tidak tahu. Tetapi bagi orang yang percaya, Rasul Paulus mengatakan, telah tersedia bagimu, kata Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, yaitu mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan ini akan diterima oleh orang-orang yang kreatif, bekerja keras, dan menikmati di langit dan bumi yang baru, yang tentunya punya suatu kelas-kelas yang saya tidak bisa jelaskan dan memang tidak ada dalam Alkitab. Dengan kata lain, selain tidak kawin dan mengawinkan, tidak lagi ada beranak cucu di sana, dan kita di sana memang tetap jumlahnya, kekal selamanya, hidup bahagia, tidak lagi bisa berdosa, tidak lagi bisa jatuh dalam dosa. Tidak seperti Adam di Taman Eden yang bisa jatuh dan bisa tidak. Tidak lagi seperti kita sekarang, orang berdosa akan terus berbuat dosa, atau kita yang percaya masih bisa berdosa. Tetapi nanti di langit yang bumi yang baru, kita tidak akan lagi berdosa dan tidak akan lagi berbuat dosa. Di sanalah hidup kita untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Dihukum kekal untuk selama-lamanya. Kiranya penjelasan yang sangat singkat dan menyeluruh mengenai eskatologis ini dapat didalami, dipelajari lagi dari kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan kita juga dapat mempertanyakan lagi, mendiskusikan lagi, dan dapat memberikan tanggapan-tanggapan. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.